mengajarkan atau sama-sama mengaji tentang bagaimana rasa bersyukur yang seharusnya kita lakukan setelah pengumuman kelulusan, yaitu bagaimana rasa syukur yang benar menurut anjuran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa keluarga besar khususnya Mandika Cilacap dimanapun berada. Senang sekali sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa kita bincang-bincang seputar amaliyah Ramadan dan tadi ditanyakan oleh Ananda Sulfa. Saya ditemani Ananda Sulfa, Melika dan Mbak Hani. Dan mari kita niatkan sambil kita menanti matahari terbenam untuk menanti buka puasa di hari yang keberapa? 9. Hari ke-9. Tadi ditanyakan oleh saudara Sulfa tentang bagaimana kita bersyukur dalam suasana khususnya menghadapi pengumuman madrasah, pengumuman kelulusan sekolah ya, yang kebetulan hari ini bertepatan tanggal 2 Mei 2020. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan saudara Sulfa, jadi pengumuman kelulusan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita sekarang sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Seperti dimaklumi bahwa seluruh kegiatan, bukan hanya kegiatan aktivitas pendidikan, termasuk juga kegiatan perkantoran, kegiatan industri, pertokoan, bisnis, semuanya harus berhenti untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah. Kok kita sekarang di sini? Ya, karena bosan di rumah katanya. Nah, kita walaupun kita di sini tetap kita menjaga jarak dan sambil menyapa teman-teman yang ada di rumah. Kami juga rindu dengan kalian. Mari kita berdoa selalu, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke Mandika Cilacap ini. Terkait dengan bagaimana mengungkapkan rasa syukur dalam kegiatan pengumuman lulusan ya. Memang biasanya bagaimana Sulfa sama Melika kalau lulus anak-anak sekolah itu biasanya bagaimana? Yang kami ketahui biasanya setelah pengumuman itu ada pawe-pawean, coret-coret baju OSIS itu. Bahkan ada yang lebih parah sampai mabuk-mabukan juga ya. Ya, trek-trekan pakai motor dan seterusnya. Dalam pandangan agama, syukur itu tidak boleh diwujudkan dengan cara-cara seperti itu. Ya. Ketika seseorang mendapatkan sebuah nikmat, termasuk dalam hal ini lulus, menyelesaikan studi dari sekolah atau dari madrasah, maka ungkapan rasa syukur yang diperintahkan oleh Allah adalah dengan kita memperbanyak rasa terima kasih kepada Allah yang diwujudkan dengan meningkatkan aktivitas ibadah kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Adapun bagi mereka yang kufur itu artinya menutupi, tidak mengungkapkan kegembiraan, maka azabku sangat. Nah, disinilah letak tadi yang mungkin karena kurang dipahami dengan baik. Ungkapan gembira itu apakah harus diwujudkan dalam bentuk hura-hura seperti coret-coret baju, kemudian pawai, trek-trekan kendaraan, kemudian mabuk-mabukan. Bahkan sering saya lihat di video-video itu laki-laki dan perempuan boncengan, ada yang bertiga, yang perempuan di tengah, ya, roknya ada yang disobek. Nah, ini bukan seperti itu. Bagaimana dalam pandangan Islam? Bersyukur itu adalah mengakui bahwa itu nikmat dari Allah, ya. Atas nikmat itu kita kembalikan kepada Allah. Oh, saya diberi lulus. Lulus ini dalam arti Anda dinyatakan, dianggap telah selesai.
ini Melika ini terutama yang kelas 12 ya, kamu baru dinyatakan selesai belajar di madrasah, bukan berarti sudah selesai belajar terus tidak belajar lagi. Nah, begitu kita bersyukur, ya sujud syukur. Jadi nanti misalnya ada pengumuman begitu atau informasi apapun lah yang kita sangat menunggu dan kita gembira, silahkan sebelumnya misalnya boleh dengan berwudu dulu, boleh juga tanpa wudu, nggak apa-apa. Yang penting kita lakukan sujud syukur dengan cara menghadap kiblat, kemudian kita angkat takbir Allahu Akbar, kita sujud dengan mengungkapkan rasa terima kasih minimal dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu diwujudkan rasa syukur. Kemudian indikator lainnya, orang bersyukur itu harus tercermin dari adanya perubahan perilaku. Orang yang bersyukur itu sadar bahwa ini pemberian Allah, ini amanat dari Allah, maka kita akan gunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberi. Allah memberi Melika misalnya lulus, bahkan katanya sudah diterima ya sekarang, diterima di Universitas Negeri Semarang. Jurusan apa? Biologi. Nah, bagaimana mendaya gunakan nikmat lulus, kemudian apalagi sudah diterima langsung di perguruan tinggi negeri, ini luar biasa ini. Dari Mantiga Cilacap ya, ada berapa yang lolos dan masuk di perguruan tinggi? 9 PTN, semuanya hampir 22 atau 25 ya. Nah, ini satu prestasi yang luar biasa. Pada teman-teman yang lain yang sudah mencoba ikut daftar senam PTN atau PTKIN kemarin kok belum lolos, jangan putus asa ya. Berarti ada takdir-takdir lain yang harus kita tunggu, atau barangkali memang Allah punya rencana lain. Kalau Melika ini sudah kelihatan rencananya, berarti Melika akan menjadi seorang guru biologi. Guru biologi pun kalau nggak disyukuri bukan akan menjadi nikmat, bahkan bisa menjadi azab ya. Lulus, pengumuman lulus belum tentu nikmat. Ini bisa menjadi azab apabila kita tidak bisa mensyukuri dengan baik. Banyak orang berilmu, kalau dia tidak bersyukur dengan ilmunya bukan akan mengantarkan dia ke surga, tapi justru akan membuat dia masuk ke neraka. Banyak orang diberi harta, dia tidak bisa bersyukur dengan hartanya bukan akan mengantarkan dia ke surga, tapi justru akan mengantarkan dia ke neraka. Masih ingat kita Korun ya, dengan harta yang sangat banyak itu. Korun bukan menjadi ahli surga, tapi Korun diberi nikmat harta justru sombong dengan hartanya, jadi tenggelamkan oleh Allah. Ya, kalau sekarang ada orang misalnya nyangkul di kebun dapat emas, kata bilangnya ini harta Korun karena terpendam dulu. Nah, pemirsa TV Mantap dimanapun berada, jadi syukur menghadapi lulus seperti itu. Kembalikan nikmat ini kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah membuat saya dulu selesai dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Bismillah, lanjutkan untuk berpikir melaksanakan amanat kelulusan itu. Bagaimana caranya? Pertama, lanjutkan studi, karena tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Dalam pandangan Islam ada prinsip yang harus kita jalankan bersama, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilallah, yang dimodernkan dengan bahasa kita saat ini long life education. Menuntut ilmu itu sejak dari ayunan ibu sampai masuk kuliah. Artinya tidak ada kata berhenti untuk selesai belajar. Nah, syukur kelulusan harus diungkapkan. Pertama, terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membiayai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kepada keluarga besar kalian. Ungkapkan terima kasihmu. Kalau perlu bersedekah, berikan kebaikan-kebaikan ya kepada guru-guru kalian, minimal dengan WA. Terima kasih Bapak Ibu atas jasa Bapak Ibu. Alhamdulillah aku sekarang sudah lulus. Jadi jangan sampai kita lupa dengan guru-guru kita, lupa dengan orang tua kita, lupa dengan orang-orang terbaik yang pernah berbuat baik kepada kita. Begitu ya, Zulfan. Terus ini Pak,
Itu kan tadi tentang sekitar coret-coretan lah, pawai dan lain sebagainya, tentang pandangan Islam kan sudah dijelaskan. Nah, ada nggak sih kiat-kiat khusus agar anak-anak ini jangan sampai ikut-ikutan yang Ya, jadi kalau kalian mengambil pendidikan di madrasah, pasti akan diajari oleh guru-guru bagaimana kita supaya tidak ikut-ikutan hanyut dalam pola-pola budaya yang seperti itu. Pertama, kita tentu diajarkan oleh guru-guru kita bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan mubazir. Baju di kilo warna-warni kan mubazir. Coba kalau baju yang misalnya mereka pakai ini bisa disimpan, dihadiahkan kepada yang lebih membutuhkan, itu kan lebih mantap. Itulah indahnya Islam itu. Jadi sekecil apapun perbuatan itu harus dipertimbangkan, kira-kira apa manfaatnya, apa mudaratnya. Nah, menyikapi kelulusan dengan hura-hura seperti itu justru menimbulkan kemudaratan. Itu kalau dia berat-berat. Kemudian kalau dia trek-trekan naik sepeda motor dengan suara yang keras-kerasan, itu mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan orang yang berjalan, mengganggu kenyamanan orang yang sedang istirahat. Itu menjadi dosa. Orang yang mendengar bukan malah memuji, tapi malah mendoakan yang tidak baik. Saya punya pengalaman ini dulu di Kebumen 2-3 tahun yang lalu, ada sekolah tertentu menyelenggarakan ungkapan gembira lulusan dengan cara seperti itu. Akhirnya nabrak jembatan, terjatuh si anak itu, dilarikan ke rumah sakit dan meninggal. Coba bayangkan betapa sedihnya orang tua. Orang tuanya yang mestinya sangat bahagia anaknya lulus, ternyata pulang-pulang dapat berita anaknya meninggal berada di rumah sakit karena terjatuh dari sepeda motor. Kenapa seperti itu? Karena dia mengungkapkan kegembiraannya itu tidak sesuai dengan norma yang diajarkan dalam agama. Dan madrasah mengajarkan bahwa cara-cara seperti itu tidak dibenarkan. Nah, itu kemudian cara yang lain supaya terhindar dari seperti itu, di samping kita punya prinsip innal mubadzirina kanu ikhwanat hayati, perbuatan takdir, perbuatan sia-sia, perbuatan mubadzir itu adalah teman setan. Kita hindari seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, di samping kita menggunakan prinsip Islami yang seperti ini, kita juga berpikir bahwa yang seperti itu tidak elok dipandang mata, ya, tidak baik, tidak ada manfaat. Rasul kita, kekasih kita, Kanjeng Nabi Muhammad berpesan, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini pegang ini. Kita pelajar-pelajar madrasah harus pegang erat prinsip kita, tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan itu menjadi tanda kebaikan kita. Jadi kita adalah generasi yang dilahirkan oleh madrasah menjadi generasi yang harus selalu berpikir, mau berbuat sesuatu apa manfaatnya, mau melakukan sesuatu apa mudaratnya, dipertimbangkan yang baik supaya hidup kita selalu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Alhamdulillah, bincang-bincang Ramadan dari halaman Mantiga Cilacap pada kesempatan hari ini kita anggap selesai, dan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali pada waktu-waktu mendatang. Dan tetap semangat di rumah saja, maksimalkan ibadah Ramadan di rumah saja. Salam rindu kami, salam hangat kami dari Mantiga Cilacap buat keluarga besar Mantiga Cilacap di rumah. Mantap, Mantiga Cilacap, madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you full. Mari kita tutup dengan baca doa taharatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin yang perbincangan kita tentang rasa syukur atas kelulusan yang kita
tercinta dan bincang seputar amaliyah Ramadan di hari ke-9 puasa Ramadan tahun 2020 kali. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.